Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan pasti memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa sepekan masa Pentakosta pada hari yang kelima, Jumat 21 Mei 2021, kita akan mulai. Marilah kita akan pujikan pujian Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 2. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa, akan kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, segala puji hormat kami haturkan kehadirat-Mu pada sore, petang, ataupun malam ini. Kami boleh mengucap syukur di mana Allah telah memberkati kehidupan kami. Terlebih saat ini kami boleh mengikuti persekutuan doa sepekan masa Pentakosta di hari kelima, Jumat 21 Mei 2021 secara virtual ataupun di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan hadir, Tuhan pimpin acara persekutuan doa sepekan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga selamat. Dan saat ini kami juga akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan bimbing kami, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara virtual. Biarlah Tuhan berkati, mampukan mereka untuk memahami firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kitab suci pada saat ini yaitu kita ambilkan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan pada orang percaya. Roh yang menguasai itu disebut kudus, untuk membedakan dengan roh-roh lain. Dengan peristiwa Pentakosta, kuasa Roh Kudus hadir dan menguasai hidup kita. Roh Kudus adalah spirit, penggerak, dan pendorong dalam hidup kita. Namun, apakah hidup kita mencerminkan Roh Kudus yang menguasai kita? Atau jangan-jangan roh kuasa yang lain yang telah menguasai hidup kita? Apa yang terjadi jika roh kuasa yang lain yang menguasai kita? Alkitab mengatakan, hidup yang dikuasai Roh Kudus ataupun hidup yang dikuasai oleh roh kuasa yang lain membuat seluruh kita hanya memenuhi hasrat hawa nafsu saja. Hal ini tercantum di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 tadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita membayangkan jika di hadapan kita terdapat 2 gelas. Yang satu adalah gelas kristal, yang kedua, yang satunya lagi yaitu gelas plastik. Yang gelas kristal adalah dengan ukiran cantik, mahal, tetapi bagian dalamnya terlihat begitu kotor dan berdebu. Tampaknya gelas itu sudah lama tidak dicuci. Dan yang gelas plastik tadi adalah gelas murahan, tapi tampak dicuci bersih. Jika kita ingin minum, gelas mana yang akan kita pakai? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita kemungkinan besar adalah memakai gelas plastik yang bersih. Gelas yang semewah apapun seperti gelas kristal tadi, jika di dalamnya kotor dan berdebu, menjadi tidak berguna dan bermanfaat sebagai hiasan belaka. Demikianlah setiap anak Tuhan bisa digambarkan dengan gelas kristal tadi. Hakikat penciptaan segambar dengan Allah membuat manusia bagai gelas kristal. Namun gelas itu telah begitu kotor karena tidak pernah dicuci. Allah ingin menggunakan gelas itu. Karenanya Kristus hadir untuk menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai gelas kristal milik Allah, Allah ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang ada ataupun yang mengotori hati dan hidup kita.
Bukankah Kristus telah menebus kita? Benar, namun kita kembali kotor ketika tidak hidup seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar menjadi gelas kristal yang dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Tak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, melainkan juga di tempat kerja, di lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Dan tentu saja dalam keluarga kita pun juga seperti itu. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Hidup kita harus dipisahkan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dengan dari cara hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat yang 16 tadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Mari Bapak Ibu kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bentuk kotorannya bisa berupa dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Kita harus sering membersihkan hati kita, membuatnya tetap murni, agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sayang sekali jika kita hanya menjadi gelas kristal yang kotor. Indah kelihatannya, mahal harganya, namun tak berguna. Untuk itu, mari kita meminta agar Roh Kudus memampukan kita hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menyampaikan persembahan. Persembahan ini kita iringi dari Hitung Jemaat 369A, bait yang pertama, "Ya Yesus, ku berjanji." Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa syafaat dan doa penutup akan kami hantarkan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji hormat kami haturkan kehadirat-Mu. Pada malam ini kami boleh kembali menghadap ke hadirat-Mu, karena Allah telah mengabulkan doa dan permohonan kami. Allah hadir, Allah telah memimpin persekutuan doa sepekan masa Pentakosta melalui virtual ini pada hari Jumat 21 Mei 2021 telah berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga selamat. Itu hanya berkat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa yang Kau curahkan pada hari ini.
Dan terima kasih Bapak atas firman-Mu yang indah, yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan sarana pemeliharaan iman kami dan menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Dan bagi saudara-saudara kami atau jemaat-Mu yang mengikuti ibadah virtual ini, biarlah Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan segala penyakit, sehingga mereka pun boleh merasakan sukacita hidup kudus di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Bapak C. Sudarno, Bapak Y. Wagino, dan yang lainnya. Bapak, kami serahkan saudara sepuh ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sehingga mereka akan senantiasa cepat sembuh oleh karena berkat kasih Tuhan saja. Dan kami serahkan tim medis yang menanganinya, biarlah Tuhan berkati sebagai sarana kesembuhan. Begitu pula obat-obat yang diminumnya, biarlah Tuhan berkati kesemuanya itu untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami serahkan keluarganya yang merawatnya, biarlah Tuhan berikan kekuatan dan berikan kesabaran, sehingga melalui kasih dan sabar, saudara-saudara kami yang sakit saat ini akan segera pulih dan sembuh kembali. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini. Biarlah Tuhan senantiasa berkati gereja-Mu ini, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kehidupan bergerejanya. Kami percaya Tuhan akan hadir, sehingga kemuliaan nama Tuhan akan dipermuliakan di GKJ Petoran ini. Dan kami juga menyerahkan para majelis dan Bapak Pendeta kami. Kami serahkan mereka di dalam kehidupannya. Kami serahkan Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Dan Tuhan berkati di dalam kesehatannya, terutama di dalam virus corona yang masih merebak ataupun merajalela di lingkungan kami. Kami percaya Tuhan bentengi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sakit penyakit terlebih corona akan sirna oleh karena kuat kuasa nama Tuhan. Dan Bapa, kami juga menyerahkan jemaat-Mu di GKJ Petoran ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa melindungi, menyertai, dan menolong setiap segala pergumulan yang ada di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan berkati di dalam kesehatannya, Tuhan berkati di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga semuanya itu akan mencerminkan kasih karunia Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan jemaat GKJ Petoran ini. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Allah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan persembahan. Biarlah persembahan kami yang sedikit dibanding berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, sehingga berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan, terlebih pelayanan kasih-Mu di GKJ Petoran. Dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan kejujuran. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan undur kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi kami, sehingga kami boleh sampai di rumah bertemu dengan keluarga dalam keadaan selamat, sehat, tidak kurang suatu apapun. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam kami menyampaikan renungan ataupun mengikuti ibadah virtual doa sepekan pada malam hari ini. Doa yang jauh sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kidungan penutup akan kita pujikan dari Kidung Jemaat 369A bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Dekaplah aku Tuhan, diriku dunia penuh
mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau